wa ta'ala itu adalah malu dari melakukan perbuatan maksiat, malu untuk meninggalkan perbuatan wajib, malu kalau tidak sholat jamaah, itu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kalau memakan barang yang haram atau harta yang haram, itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi bersabda, man istahya minallah, siapa yang malu kepada Allah haqqal haya, dengan sebenar-benar malu, falyahfadhir ra'sa, hendaklah dia menjaga kepalanya, wa ma wa'a, dan apapun yang dicakup oleh kepala. Maksudnya anggota-anggota kepala ini. Di kepala ada apa? Mata, jagalah mata. Ada telinga, jagalah telinga. Ada mulut, jagalah mulut. Ada hidung, jagalah hidung. Semua dijaga. Jadi maksudnya jagalah kepala dan seluruh anggota tubuh yang dicakup oleh kepala tadi. Jangan melakukan maksiat dengan anggota-anggota kepala, itu maksudnya. Wal yahfadil batna, dan hendaklah dia menjaga perut, wa ma hawa, dan apapun yang bersambung dengan perut. Apa yang bersambung dengan perut? Kemaluan, bersambung dengan perut. Apalagi paha bersambung dengan perut nih. Jadi maksudnya seluruh anggota tubuh kamu jaga. Anggota itu ada anggota atas, ada anggota bawah. Anggota atas diwakili kepala, anggota bawah diwakili perut. Maka maksudnya semua anggota tubuhmu dari atas sampai bawah semuanya dijaga dan jangan melakukan maksiat. Perut jangan makan yang haram, kemaluan jangan untuk zina, paha tidak boleh ditampakkan baik laki-laki maupun perempuan. Karena paha laki-laki juga aurat, sebagaimana paha perempuan juga aurat. Tapi kalau bawahnya paha sudah bukan aurat untuk laki-laki, tapi untuk perempuan bawahnya paha masih aurat. Wal yadhkur, dan hendaklah dia mengingat al-mauta, kematian, wal bila, dan kerusakan, yaitu kerusakan tubuh setelah berada di kuburan. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, dia pasti meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu, faqad istahya minallah haqqal haya, maka sungguh dia telah malu dari Allah dengan sebenar-benar malu. Ini hadis yang sangat bagus untuk dijelaskan tentang haya, ya, tentang malu. Karena sebagian orang itu tidak paham apa sih yang dimaksud malu yang dipuji itu. Malu itu ada dua macam. Ada yang dipuji, ada yang tercela. Yang dipuji disebut malu, yang dicela ini tidak disebut malu dalam Islam, tapi disebut lemah. Ada orang malu untuk jamaah ke masjid. Kenapa? Yang di masjid itu rata-rata orang tua. Saya masih pemuda, saya malu kalau saya salat jamaah ke masjid. Ini bukan malu kayak gini. Ini ajis, ini lemah. Lemah untuk melakukan kebaikan. Adapun malu yang dipuji adalah malu untuk melakukan keburukan atau malu untuk meninggalkan kebaikan. Ini malu yang dipuji. Malu untuk apa? Melakukan keburukan atau malu untuk meninggalkan kebaikan. Ini malu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 974, istadzkirul Quran, ulang-ulangilah Al-Quran. Falahuwa, maka sungguh Al-Quran itu asyaddu tafasyan, lebih dahsyat lepasnya, min sudurir rijal, dari dada-dada para manusia, minan na'am, daripada onta yang lepas, min uquliha, dari ikatannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Kalau tidak diulang-ulang maka pasti akan segera lepas. Siapa yang mengulang-ulang terus Al-Quran tidak akan lepas. Yang sudah selesai 30 juz secara mantap supaya tidak lupa lagi, caranya adalah man qara'a al-khamsa lam yangsa. Siapa yang mengulangi setiap harinya 5 juz tidak akan pernah lupa lagi. Itu bagi yang sudah selesai khatam 30 juz secara mantap lagi. Nah, kalau sudah selesai secara mantap, pengen tidak lupa lagi, wajib setiap harinya baca 5 juz. Baca 5 juz tanpa melihat lagi. Baca 5 juz dengan hafalan. Nah, maka akan kuat terus. 975 terakhir ini. Istarsyidu, mintalah petunjuk al-aqil, kepada orang yang berakal, tursyadu, niscaya kalian akan diberi petunjuk, atau tarsyudu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Wala ta'suhu, dan janganlah kalian mendurhakai orang yang berakal itu, fatandamu, maka kalian akan menyesal. Hadis ini dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani, tapi isinya benar. Para ulama mengatakan kalau masalah akhirat minta petunjuk kepada orang yang paham
ilmu agama. Kalau masalah dunia, minta petunjuk kepada orang yang punya pengalaman. Jadi al-aqil di sini, ini kalau dalam masalah agama maksudnya orang yang punya ilmu. Kalau dalam masalah dunia, al-aqil ini maksudnya orang yang punya pengalaman. Jadi mau melakukan sesuatu, tanya yang berpengalaman dulu, karena dia sudah berpengalaman sehingga paham bagaimana caranya supaya sukses. Baru setelah dapat ilmunya kita jalan. Jangan mencoba kegagalan. Kegagalan orang lain sudah cukup untuk dia, kita ambil pelajaran darinya. Maka banyak perkataan para ulama yang menunjukkan benarnya ucapan ini. Misalnya, man ista'ana bidawil uqul faza bidarokil ma'mul. Siapa yang minta bantuan kepada orang-orang yang berakal pasti akan mendapatkan kesuksesan. La tasluhul umur illa bira'yi dzawil uqul. Perkara itu tidak akan sukses kecuali dengan pendapatnya orang-orang yang berakal. Ali bin Abi Thalib mengatakan ni'mal muwazarah al-musyawarah wa bi'sal isti'dad al-istibdad. Sebaik-baik muwazarah, saling tolong-menolong adalah musyawarah. Dan seburuk-buruk persiapan adalah istibdad. Istibdad itu mau menang sendiri, pakai pendapatnya sendiri, tidak mau pakai pendapat yang lain. Ngumpulkan banyak orang musyawarah, tapi harus manut saya, orang kacek kalau begitu. Nggak usah musyawarah kalau gitu. Namanya musyawarah itu dirundingkan, mana yang dianggap paling baik, mana yang terbanyak dipilih oleh ahli musyawarah, ini yang dimenangkan. Jangan pilihan kita yang dimenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.